bagian sebagai angka-angka tersebut. Oke, next. Oke, ini mulai lebih baik lagi, sudah diperbesar, terus yang ini juga sudah diatur ya urutannya, terus angka belakangnya dengan angka depannya sudah diserikan sehingga kita bisa mengklasifikasikan baik itu di posisi horizontal maupun vertikalnya, dan mudah bisa kita lihat angka apa yang hilang, yang tadi berantakan hilang itu kita bisa tebak. Oke, next berikutnya. Belum muncul ya? Oke, ini untuk yang di kantor ya. Apabila kita melihat rak atau susunan lemari yang ada di kantor kita, demikian rupanya kita berikan penandaan, kita berikan garis sehingga tidak ada peluang untuk bercampur, kita tandai garis lurus, maka itu sudah bisa kita lihat, walaupun lihatnya itu tidak dari dekat maupun dari jauh, mungkin dalam jarak 5 meter, kita bisa tampak mana yang benda yang memang tidak tersusun rapi. Oke, next. Oke, jadi pastikan bahwa ketika kita bisa melakukan housekeeping dengan baik atau pengelolaan tata daerah yang baik, maka pimpinan kita atau rekan kerja kita itu akan sulitan untuk bisa melakukan ya ibaratnya ketidakteraturan dalam kondisi lingkungan area kerja kita. Jadi ini bilang materinya. Pak Jeffrey, kita harus berupaya mohon maaf, untuk Pak bisa... Jeffrey. Pak Jeffrey di-share, Pak. Lanjut, lanjut. Oke, lanjut terus sampai di slide yang berapa tadi. Jadi pastikan bahwa kita mempunyai keinginan ya bersamaan, keinginan yang kompak dengan kita, pimpinan kita untuk bisa mengelola tim air ini dengan baik. Jadi kalau kita tampak barang-barang seperti ini, contohnya kita susah untuk menyiapkan suatu dokumen dengan baik. Udah naik. Sampai di mana tadi Pak Pugu? Terus. Soalnya tanggal 10 lanjut. Ya, lanjut. Lanjut setelah ini. Oke. Itu yang tadi di kantor, ini yang di gudang. Aduh, kecepatan. Ya. Kebanyakan relay ini. Jadi loncat-loncat. Kelewatan ya Pak Pugu. Mundur lagi Pak Jeffrey. Hah? Mundur sekali lagi. Mundur sekali. Yeah. Jadi saya mengenalkan istilah dulu ya, 5R itu. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Oke. Jadi ada bahasa lainnya, bahasa Jepang, seiri, seiton, seisu, seketsu, dan shitsuke. Jadi makna-makna ini gampang banget diingat, mudah banget diingat. Kalau ringkas itu pada prinsipnya kita memilah antara barang yang dipakai dengan barang yang tidak dipakai. Halo? Masih terdengar ya? Oke. Untuk rapi sendiri, pengelolaan barang rapi itu adalah meletakkan bagian barang tersebut dengan baik, yang teratur, terus menyatakan bahwa setiap barang itu mempunyai tempat khusus tersendiri, jadi jangan sampai tercampur dengan yang lain. Terus untuk yang resik, ya membersihkan dari kotoran atau
sesuatu yang menimbulkan apa namanya kondisi yang tidak enak dilihat. Jadi itu resiko. Untuk rawat, bahwa kita harus bisa menjaga 3R sebelumnya. Baik itu ringkas, rapi, resi itu harus kita kontrol atau kita lakukan pemeliharaan. Dan untuk rajin, pastikan bahwa apa yang kita lakukan dari R1, R2, R3, R4 adalah suatu bentuk budaya kerja. Jadi membangkitkan budaya kerja, memberikan edukasi atau kampanye ya pada karyawan untuk bisa mengikuti apa yang menjadi aturan dalam suatu hari kerja. Oke, next. Oke, untuk yang R pertama, ringkas. Tempat kerja diatur sedemikian rupa, singkirkan yang tidak dibutuhkan dan diberikan tanda. Jadi ditandai ini supaya apabila barang tersebut bukan menjadi keputusan kita mau dibuang atau dipakai, atau kita akan serahkan kepada manajemen. Jadi siapkan tag apakah barang itu dipakai atau tidak. Apabila kita pastikan bisa memutuskan dengan segera, maka singkirkan dan lakukan berdasarkan prioritas. Mana dulu yang kita harus pindahkan, aturlah secara terbuka dan tuntas. Next. Jadi untuk yang ringkas ini memang harus kejam. Jadi menjadi suatu fondasi. Ringkas ini adalah suatu fondasi 5R. Jadi di ringkas itu ada dibagi pengelompokan barang antara yang tidak diperlukan, ragu-ragu. Tidak diperlukan, maka diklasifikasikan kembali berdasarkan nilainya. Ada yang tidak bernilai, ada yang bernilai, dan apabila tidak bernilai, maka dimusnahkan. Dengan yang bernilai bisa kita manfaatkan kembali maupun kita jual. Untuk ragu-ragu, untuk yang ragu-ragu, slide sebelumnya Pak. Untuk yang ragu-ragu, pastikan kita mengetek barang tersebut atau memindahkan suatu TPS dan manajemen untuk bisa memutuskan apakah barang tersebut masih diperlukan, ditempatkan maupun bisa dihibahkan atau dilelang. Untuk yang diperlukan, ini pastinya untuk bisa memaksimalkan ruangan atau meluaskan ruangan kita harus bisa seleksi ya. Seleksinya dengan mereduksi, mengurangi secara quantity, mengurangi secara item, maupun mengurangi duplikat suatu barang. Jadi secara jumlah, secara makamnya itu kita bisa kurangi. Terus dari kebutuhannya bisa sering, kadang-kadang jarang. Ini maksudnya letakkan apabila yang sering itu lebih dekat dengan pemakai. Kalau yang kadang-kadang mungkin kita geser sedikit lebih jauh, dan yang jarang kita tempatkan yang paling jauh dari area kerja kita. Seperti itu. Oke, next. Berikutnya, Pak. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa meringkas? Ya, kita kelompok dulu barangnya. Antara barang yang tadi saya bilang, barang yang memang masih diperlukan, yang memang ragu-ragu, maupun yang tidak diperlukan. Itu kita klasifikasikan dan kita berikan keputusannya. Oke, next. Ini seperti ini. Yang tadi di loker karyawan mungkin banyak gantungan pakaian, seragam kerja, barang-barang pekerjaan yang memang di lokasi kerjanya itu tidak memiliki tempat simpan, sehingga dia bawa ke tempat personalnya atau tercampur. Jadi pada prinsipnya ringkas itu jangan sampai goyah gitu. Kalau ringkasan juga goyah, berarti nanti ke R2 itu nggak akan bisa tercapai. Oke, next.
berikutnya Pak. Oke, ini contohnya. Jadi barang-barang yang tidak diperlukan berada di lantai, siapkan lantai. Terus yang masih diperlukan kita rapatkan di area lemari ya. Oke, next. Oke, untuk di meja kantor kita kurangi jenis aksesoris ya. Nanti kita klasifikasikan mana yang memang benar-benar sering dipakai, mana yang kadang-kadang kita pakai, mana yang jarang kita pakai, kita alokasikan sesuai dengan keperluan kita. Oke. Next. Oke, ini yang untuk R kedua. Jadi apabila R pertama sudah terpenuhi, maka ada kondisi di mana menciptakan kondisi yang lebih lebih besar ya, terlihatnya lebih luas lah kita di area kerja kita akan. Terus pemakaian barang-barang pun akan penting gitu. Jadi ketika sudah terkumpul barang-barang yang tadi sudah diperlukan atau yang kita masih pakai, maka perlunya penempatan barang-barang itu secara rapi. Gunakan kode, baik itu warna atau label-label pada suatu tempat sehingga barang itu bisa dikenali area penyimpanan. Susun area kerja, tentukan warna standar, komunikasikan dengan tim, tetapkan siapa yang bertanggung jawab di area tersebut. Oke, berikutnya Pak. Jadi ketika barang itu sudah diringkas, maka yang tertinggal itu yang barang-barang yang sudah diperlukan. Yang diperlukan ini ada yang sering, yang jarang, dan tidak, yang tadi sudah saya sebutkan. Terus kalau yang sering berarti lebih dekat, yang jarang itu kira-kira lebih jauh, agak jauh dari pemakai, terus yang tidak akan ditempatkan terpisah dan teridentifikasi kapan kebutuhan terhadap barang tersebut. Oke, berikutnya. Oke, di kantor ini seperti ini. Jadi gunakan tadi warna ya, label, warna, ya kan, baik penanda ukuran dari satu barang atau tempat barang tersebut disimpan. Jadi nggak akan bisa berpindah, nggak akan juga. Jadi kalau udah bergeser sedikit akan kita ketahui, kita tahu bahwa itu sudah tidak teratur. Oke, next ya. Untuk file-file juga seperti itu, tersusun, diberikan garis tebal sehingga kita garis kuning yang tebal seperti gambar dan kita tahu bahwa susunannya seperti itu. Dan diberikan label setiap raknya. Oke, ini juga sama di area lockernya juga kita peruntukkan untuk yang tergantung tadi di tempat di daerah khusus untuk keseragaman dari benda-benda itu. Untuk seperti kendaraan atau motor dikategorikan benda yang paling berat itu berada di bawah, ukuran yang paling besar juga berada di bawah, sedangkan yang di tengah itu bendanya berukuran lebih kecil dan paling atas lebih ringan, ukuran yang lebih kecil sehingga kita tidak kesulitan untuk bisa mengambilnya. Oke, berikutnya Pak. Sama juga dengan penyusunan file juga, begitu di label, beri garis, diberikan warna yang seragam sehingga tahu itu susunannya. Dari rak satu dengan yang rak lain akan ketahuan mana yang beda dan mungkin ada kebutuhan tulisan yang bisa dibaca sehingga kalau sudah dibaca kayak itu bisa ketahuan ketukarnya. Nah, ketika kita sudah beranjak di R kedua dan kita penuhi, maka kita masuk ke area ketiga. Bersih itu artinya kita sapu bersih tempat kerja kita, bahkan mesin yang memang sudah bertahun-tahun mungkin beberapa bulan yang besok kita bersihkan lagi. Jadi
prosesnya adalah atur tim, tunjuk menjadi penanggung jawab, selesaikan dalam waktu yang singkat ya, tetapkan lokasinya dan garis ke atas, letakkan semua barang pada tempatnya. Oke, next. Jadi pastikan bahwa kita bisa membersihkan barang itu. Jadi prinsipnya resik itu bukan hanya membersihkan terus datang kotoran lagi, tapi resik itu jangan sampai sumber pengotor itu tidak bisa kita cegah sehingga apa yang kita sudah bersihkan itu bisa menjadi kondisi semula. Jadi prosedurnya seperti ini. Pertama-tama step 1 adalah bersihkan kotoran tersebut. Kedua, cari sumber penyebabnya. Apakah memang penyebabnya kita mesin, ada maintenance, atau dia penyebabnya berdasarkan dan kotoran yang ditimbulkan. Pemeriksa penyebab berupa sampah dihasilkan kotoran, begitu karena oli, debu dan lain-lain. Terus pada prinsipnya resik itu harus dilakukan bersama-sama Pak, dan sendirian. Kalau sendirian enakan teman rekan kerja Pak, terus terjadwal dengan senang hati dan dilakukan menjadi suatu rutinitas. Jadi tampaknya seperti ini, kebersihan, tidak ada satu peralatan atau perkakas, tidak ada sampah kotoran dapat merusak penanganan. Kemudian area kantor, instalasi listrik yang tadi saya bilang, kabel-kabel, terminal kabel, komputer yang berserakan untuk instalasinya kita berikan pelindung atau tray ya, kita bungkus supaya tidak terinjak oleh kita. Seperti ini juga. Jadi pastikan kabel itu tidak berada di posisi lantai, Pak. Paling dia ada menggantung di tembok atau dinding, sehingga ketika nanti ada tumpahan atau benda-benda cair yang menyebabkan jadi konsentling itu bisa dapat kita hindari. Terus untuk yang area yang keempat adalah rawat. Jadi rawat itu ciptakan suatu tabel penugasan, jadwal, piket, ya kan? Buat tabel, tempelkan di tempat yang sudah terlihat dan beri tanda untuk sudah selesai. Tetapkan audit atau pemilihan manajemen apabila diperlukan. Untuk mempertahankan R1, R2, R3, maka rawat itu harus kita lakukan dari sebagai kontrol. Nah, seperti ini rawat menentukan sistem kontrol apa yang mau disebut, apa mau dibuatkan standar untuk dilaksanakan semua orang. Standarisasi kondisi yang diinginkan, apa yang kita menjadi tujuan kita untuk bisa ciptakan kondisi yang aman, terus buat pengendali atau kontrol sistem. Bagaimana agar semua orang menjalankan standar. Pak Pugu, masih di situ Pak Pugu? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya kita kehilangan jejak dari Pak Pugu ini. Halo, Pak Pugu.
Kemana Pak Jeffrey? Ntar pas saya coba hubungi bentar, Pak. Malam Pak Jeffrey. Malam, Pak. Mungkin saya saja dulu Kak. Bentar Pak, lagi loading katanya Pak Pugu, Pak. Oke. Cuaca di daerahnya agak kurang bersahabat. Oke, sepertinya kita kehilangan koneksi Bapak Ibu karena dari materi ini juga ada nanti kita di akhir ada sedikit kuis. Jadi mungkin saya coba untuk membantu Pak Pugu untuk menyampaikan materi yang disampaikan sebelum kita nanti lanjut ke pemateri berikutnya yaitu Pak Roni. Baik Bapak Ibu, 5S yang berikutnya itu ada setketsu atau rawat. Jadi dalam rawat itu juga kita ada beberapa item yaitu penentuan item control, yaitu apa yang mau kita buat sebagai standar untuk dilakukan oleh semua orang atau semua karyawan. Lalu setelah kita tentukan item kontrolnya, maka kita buatkan standarisasi kondisi yang diinginkan. Setelah standarnya sudah jadi, maka perlu adanya kontrol. Oke, Pak. Kontrol Pak. dari, oh ya silakan Pak Pugu. Oke, jadi tadi sempat terputus ya. Sekarang saya lanjutkan kembali kontrol sistem bagaimana agar semua orang itu menjalankan standar. Itu pastinya harus ada pengendaliannya, terus adanya countermeasure. Tindakan yang dilakukan apabila ada yang melakukan penyimpangan ya, atau melanggar ketentuan yang sudah menjadi standar. Terus yang terakhir adalah mencegah bagaimana sebelum terjadi masalah. Jadi bagaimana kita supaya penyimpangan itu tidak menjadi suatu masalah, kita bisa selesaikan. Oke, next. Oke, jadi seperti ini biar kerja meja kita, kerja kita. Pertama kita tentukan standarnya harus rapi, ada identitasnya, label personil dari yang bertanggung jawab di meja tersebut, terus tidak kedua adalah tidak menghalangi orang berjalan, loker alat tulis tersusun dengan rapi, 4 bersih, 5 terawat, 6 itu tidak ada dokumen atau barang yang berserakan. Jadi apabila ada item yang tidak diperlukan itu ya harap disingkirkan, ada ya. Jadi diharapkan ada identitasnya yang tersusun dengan rapi dan bebas dari kotoran tersebut. Oke, berikutnya Pak. Sama untuk area workshop atau area lapangan ya. Bahkan ada standarnya, pekerjaan yang banyak, order yang menumpuk itu bisa disesuaikan dengan lokasinya, buat program untuk melakukan rawat. Nah, seperti ya mungkin di tempat bersih atau mingguan bersih mungkin kayak gitu. Terus lakukan secara bekerja sama tim ya. Jangan sampai ada yang tidak
ada sebagian anggota yang tidak dikerjakan. Jadi harus semua bergerak. Dan menunggu disuruh. Yang jelas kita saling menunggu supaya ada kerja kita baik. Terus ini untuk standarisasi yang besar ya, untuk checklist ujian, begitu kotoran, abu dan lain-lain itu untuk yang di quality control ya, yang di lab ini. Utamanya ada checklistnya untuk mengontrol alat, ya kan, terus tempat penyimpanan maupun ruangan yang ada di lab tersebut. Dan yang jelas checklist itu diisi, terus ada bagaimana kita melakukan instruksi dalam instruksi yang tersebut. Ini dan disesuaikan dengan penanggung jawabnya. Kantor juga sama, pengecekan checklist juga. Terus yang kelima adalah setsuke atau rajin. Jadi bagaimana kita bisa membudayakan di sini budaya kerja untuk menanamkan 4R dari ringkas, rapi, resik maupun rawat itu dapat dijiwai oleh semua karyawan. Jadi tim kita bisa mengkampanyekan budaya yang kerjanya adalah mengumumkan jadwal berikutnya apa yang menjadi pokok permasalahannya dan lainnya, cocokkan untuk suatu manajemen review, ketinggian manajemen, dan rayakan kebersihan Anda atau ciptakan kondisi yang menjadi suatu event. Jadi orang itu mau melakukan itu apabila ada penghargaan atau ada reward ya, ada reward apa yang mereka masalah apa yang mereka angkat dan bisa diselesaikan secara bersama. Dan kita ini standar dengan cara melakukan audit baik itu di satu bagian maupun antar bagian. Jadi pastikan memang 4 standar yang tersebut di sebelum itu dapat terbangun dengan baik dan dapat dipahami oleh semua orang. Okay, next. Jadi yang rajin ini sifatnya budaya. Bisa kita mengkampanyekan, bisa kita lesson learn atau studi keberhasilan dan lain-lain. Menjadi role model bagi masalah atau aktivitas lainnya. Ini salah satu analogi ya, menceritakan bahwa untuk menekan angka kecelakaan salah satunya kita mengurangi yang namanya unsafe action maupun unsafe condition. Unsafe action ini adalah perilaku manusia, unsafe condition yang kita sedang pelajari ini yaitu lakukan dengan metode 5R. Ringkas artinya meletakkan barang pada tempat, memilah barang yang antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan, tapi adalah meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Resik adalah membersihkan mesin dan sumber penyebab kotor dari area kerja kita. Terus kalau rawat yang memberikan standar untuk diperlakukan oleh setiap orang sehingga dapat menjadi tanggung jawab kita bersama. Rajin membudayakan bahwa seluruh karyawan disiplin menerapkan 5R seperti menjaga kebersihan dan menjadi suatu budaya dan tanggung jawab kita bersama. Oke, next. Oke, terima kasih. Jadi itu singkatnya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita pahami bersama, dan selanjutnya mungkin mempersingkat waktu, saya serahkan pada moderator untuk bisa melakukan diskus atau pertanyaan berkaitan dengan kata terakhir. Oke, terima kasih Pak Pugu atas penyampaian luar biasa ya. Semangatnya Pak Pugu untuk menyampaikan materi di tengah kendala teknis. Masih tetap berusaha untuk memberikan kepada kita sharing ilmu pengetahuan. Ya, jadi terima kasih Pak. Cukup membantu kita untuk menambah wawasan kita. Jadi boleh dibilang Pak ya, kalau tata geraha itu berarti sama dengan 5S Pak ya? Iya, betul. Sama dengan 5S. Mungkin berarti istilah di K3 tata geraha begitu Pak ya? Secara betul. Jadi yang tata geraha ini bahasa Indonesianya Pak. Jadi tidak mengandung sifat. Oke, terima kasih Pak Pugu atas penyampaian materinya. Mungkin sebelum kita masuk ke pemateri kedua, buat Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Cukup, Pak. Cukup ya.
cukup dimengerti berarti semuanya. Berarti Pak Pugu kalau kadang di beberapa perusahaan, apakah pelaksanaan 5S di perusahaannya Pak Pugu itu sudah terlaksana dengan baik? Karena sebenarnya kan pelaksanaan 5S itu agak susah ya. Kadang ada beberapa perusahaan yang melaksanakan 2S atau mungkin hanya 3S saja. Karena untuk menuju ke level berikutnya itu masalah kedisiplinan dan kebiasaan dan menjadikan budaya itu masih agak, mungkin ada tips dan trik dari Pak Pugu? Ya, pada prinsipnya semuanya itu harus berdasarkan komitmen ya. Komitmen dari pimpinan kita, kerja kita, tanggung jawab kita bersama jadi suatu untuk kita sendiri gitu. Bagaimana kita ibaratnya kalau kita bekerja itu pastikan kenyamanan. Jadi bagi saya itu nyaman itu dan arti semua itu teratur, apa yang kita butuhkan terpenuhi dan memang menjadi suatu kepedulian kita bersama di situ. Dan salah satu yang menjadi motivasi kita ya bagaimana kita tuh dapat berlomba-lomba lah dan berlomba-lomba meningkatkan keteraturan dari pekerjaan kita, perusahaan kita, sehingga ya atasan pun senang dan bisa menghargai jadi kita sendiri gitu. Kita bisa memajukan kerja kita sehingga yang tadi kondisi insiden ya atau kecelakaan kerja itu dapat berkurang karena budaya perilaku kita dan lingkungan kerja kita bisa menunjang untuk bisa terciptanya kondisi aman dan selamat. Itu sih. Oke, terima kasih Pak Pugu atas penyampaian materinya. Pak, boleh tanya Pak? Ya silakan Pak. Pak Wayan. Iya, baik. Saya dengan Wayan. Pak. Salam kenal Mas Iya, Pugu. Pak. Silakan Pak Wayan. Sama-sama Pak. Mana sehat iya. Pak? Alhamdulillah sehat. Kayak teman lama baik, ini. Gimana? Siap. Kayak teman lama ini. Oke, siap. Mas Pugu, kalau kita terkait dengan tata geraha, ya kan? Atau mungkin kalau orang nyebut tata geraha kayaknya kurang familiar deh. Mungkin yang lebih familiar di telinga kita 5R, 5S gitu kan? Nah demikian. Iya betul. Memang kalau tata geraha itu kan memang kalau kita lihat sangat bisa diaplikasikan pada plan yang sudah berjalan gitu dan dalam artian seperti itu, artinya sudah secara bangunan sudah permanen mungkin demikian. Nah, bagaimana tips dan untuk aplikasi atau implementasi tata geraha ini bisa terlaksana dengan baik untuk area konstruksi, dalam artian seperti kayak kita ngomongin di area project lah demikian kan. Gitu Mas Pugu. Ya, Pak. Ya siap. Memang kalau di area project memang kondisinya sangat berubah-ubah. Satu bentuk yang kondisi atau lingkungan kerja yang stabil lah, tidak seperti pabrik maupun industri yang memang aplikasi ya pembuatannya. Jadi kalau yang project ini sesuai dengan aktivitas. Jadi kalau memang aktivitas ini memang geraknya harus cepat Pak. Jadi kalau pada prinsipnya kayak gitu. Jadi pada prinsipnya kita sebagai karyawan sudah sadar dulu gitu. Berikan kesadaran, berikan motivasi pada mereka supaya apa yang menjadi tujuan kita untuk mencapai selamat itu ada. Dan untuk yang di konstruksi ya, konstruksi ini pada prinsipnya kan pastinya banyak benar barang-barang atau alat-alat yang memang tidak susah sekali untuk rapinya karena tidak punya tempat simpan yang benar-benar khusus dan permanen. Di situ pasti sementara semua dan perlu banyak sekali tag atau label dari barang-barang yang memang harusnya tidak selamanya ada di situ gitu. Harus disingkirkan karena berjalannya aktivitas konstruksi itu akan berbeda-beda dan pastinya dalam kegiatan konstruksi itu harus banyak-banyak ya melakukan yang namanya lintas tadi. Lintas itu harus paling
paling utama lah, dalam arti mana yang memang benar-benar dibutuhkan dalam satu aktivitas, dikelompokkan lagi barangnya. Jadi ngikutin aktivitas itu. Jadi setiap aktivitas itu macam-macam. Jadi barang yang di ringkas itu yang tidak berhubungan itu harus benar-benar dipisahkan. Yang tidak berhubungan, yang tidak diperlukan itu harus benar-benar dipisahkan dan memang tidak menyangkut aktivitas dari apa yang dikerjakan. Itu yang paling dasar sih. Pada prinsipnya bangunan 5R ini jangan sampai kebalik ya. Jadi kalau kita sudah melakukan polusinya awal, ringkas, terus kita rapi, ya apabila itu sudah menjadi suatu yang permanen. Tapi kalau itu mobilitasnya tinggi kayak konstruksi ya, ringkas saja udah menjadi suatu lingkungan yang aman sebenarnya. Ringkas itu memudahkan, banyak yang dipilihkan, banyak yang benda-benda yang memang kita butuhkan, sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas suatu kegiatan. Itu aja sih. Tapi kalau untuk yang rapi itu memang harus disediakan tempat khusus. Jadi jangan sampai terlalu banyak tempat khusus. Jadi yang tadinya sementara jadi permanen gitu. Jadi merusak segalanya nanti. Tapi yang palingnya kalau dikonstruksi ya paling enggak ringkasnya ini harus benar-benar dijalankan sebanyak mungkin. Harus kita tata, kita penuhi dulu pekerjaan yang mendasar yang tadi saya bilang, barang-barang yang item yang diperlukan dulu yang menjadi satu pengelompokan tersendiri. Itu sih. Untuk budayanya nanti setiap pekerja itu ya pastinya ada aturan mainnya, rule-nya ya. Nanti dia harus bisa menghindari unsafe action-nya itu supaya lebih lebih lagi. Jadi segala sesuatunya itu tergantung dari perbuatan kita sendiri itu. Nanti kita bagus bisa bangun dengan baik, waktu kita berjalan maka segala sesuatunya itu nggak akan sia-sia. Baik, iya baik. Terima kasih Pak Pugu. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga buat Pak Wayan Widi. Oke, berhubung waktu juga semakin ini, mungkin di teman-teman kita di Indonesia Timur mungkin di jam 9:30. Kita lanjut saja ke pemateri kedua yang tidak kalah serunya. Langsung saja kita sambut Bapak Roni Siagian. Silakan Pak, waktu dan tempat. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Malam Pak, sehat. Luar biasa Pak. Luar biasa lah, walaupun malam masih tetap semangat ya Pak ya. Siap Pak, siap. Terima kasih. Iya, jadi kalau saya lihat nih teman-teman yang hadir di sini, ini udah para master nih Pak Jeffrey. Kita jadi dak-dikduk juga ini bawa materi ini. Jadi justru enak Pak kalau ada master. Jadi kita nanti bisa di tengah-tengah kita dikritisi gitu kan. Jadi kita diskusi ya Pak ya, Pak Jaya, ini semuanya master semua nih Pak. Jadi kita diskusi aja nih Pak ya. Kita diskusi aja. Di sini juga ada yang dari ICKN, ada yang dari Institut Manajemen, dan teman-teman yang dari University, juga ada dari Indohes. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon nanti kita bisa sama-sama belajar ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, saya coba bawa materi. Materi ini sebenarnya sudah bisa kelihatan nggak Pak? Pak, kelihatan. Oke. Pak Tarsono, apa kabar Pak Tarsono? Alhamdulillah sehat. Nah, ini guru saya Master nih, Pak Roni. Tarsono nih. Mohon maaf ya Pak Guru ya, nanti kalau kurang lebih ya. Mangga. Ini sebenarnya pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan buat saya nih sebenarnya. Jadi bukan buat Bapak-bapak lagi barangkali, ini pertanyaan buat saya terutama yang saat ini perusahaan kami sedang menjalankan atau mau mencoba mengaplikasikan SMK 3. Jadi walaupun kita sudah berdiri sekitar 50 tahun perusahaan kita, tapi baru kali ini kita mau mencoba meng-apply SMK 3. Udah agak terlambat, tapi kata pepatah tidak ada istilah terlambat ya Pak ya. Selalu ada waktu yang terbaik. Betul nggak Pak?
Betul, betul. Iya, jadi ini pertanyaan buat perusahaan kami, kenapa mesti ada risk management? Ya, kemudian ada teman-teman yang dari Indohes, kemarin saya coba belajar, karena selama ini saya apa sih harus dipelajari SMK 3, yang penting jaga diri, selamat lah gitu kan ya. Nah ternyata, wah tidak segampang itu ternyata, harus kita analisa, kita lihat macam-macam yang mengakibatkan orang celaka. Seperti itulah kira-kira. Nah, pertanyaan ini kembali ke perusahaan kami, apakah harus melakukan risk management? Nah, ternyata jawabannya harus. Nah, mungkin Bapak-Bapak juga sudah pernah diperhadapkan dengan pertanyaan ini. Nah, ini perkenalan saya nih. Teman-teman mungkin sudah sering bertemu di dalam di Zoom juga ya, Pak Tarsono, Pak Boy mungkin. Saya masih bekerja di PT Indonesia Steel, Tube Work. Kami memproduksi pipa untuk otomotif yang berbentuk rangka dan knalpot dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi kegalauan kita ini. Karena apa, Pak? Karena saat ini mobil sudah mulai mengarah ke elektrik ya, jadi kami akan supply kami akan berkurang. Mudah-mudahan kita bisa ada inovasi. Nah, saya sebenarnya punya satu kelompok belajar bersama di dalam satu institut dengan Pak Jeffrey dan teman-teman yang lain. Kita juga punya rumah ya, rumah belajar bersama. Kita bisa saling berbagi. Ya, itu sekilas perkenalan saya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nih Pak, pertanyaannya ini yang sering dilontarkan oleh, karena waktu itu kita sedang dikunjungi oleh DuPont juga. Kemudian pertanyaan ini dimunculkan Bapak Ibu sekalian. Anda percaya nggak kalau cedera itu bisa dicegah? Gitu katanya. Percaya nggak kalau cedera itu bisa dicegah? Gimana menurut Bapak sekalian? Bisa nggak sih dicegah total gitu? Gimana Pak? Atau di chatting juga bisa? Pak Faisal, apa kabar Pak Faisal? Bisa. Bisa ya. Ya, jadi ini yang pertanyaan ini membuat kita jadi, ya kalau bisa dicegah, kenapa tidak ya? Kenapa tidak dipelajari gitu? Kemudian kita belajar. Jadi sekali lagi ini materi saya adalah sebenarnya materi belajar saya untuk menerapkan SMK 3 yang saat ini sedang kita lakukan di perusahaan kami. Jadi mohon maaf nanti kalau ada yang kurang lebih ya. Nah, katanya bisa gitu. Bagaimana caranya? Nah, coba kita belajar bersama. Nah, jadi saya dulu juga tidak begitu paham apa itu insiden, apa eksiden. Ada perbedaan ternyata ya. Ada yang mengatakan bahwa eksiden itu juga mencakup eksiden. Jadi insiden itu meliputi insiden dan eksiden. Wah, saya makin bingung lagi ya. Nah, ternyata saya coba ambil satu definisi yang sederhana lah. Gitu. Yang sederhananya adalah kalau insiden itu adalah salah satu kejadian yang bisa yang terjadi tapi tidak terlalu tidak menyebabkan satu cedera gitu, atau sakit atau keparahan gitulah kira-kira ya. Itu yang dinamakan insiden. Sementara eksiden itu adalah salah satu kejadian yang mengakibatkan adanya cedera ataupun kerugian-kerugian dalam bentuk yang lain. Nah, kira-kira jadi saya ambil kesimpulan pribadi saya bahwa eksiden itu ya lebih berat lah dari insiden. Ini yang biasa kita definisikan di perusahaan kami, Pak. Nah, ternyata menurut Hendricks ini ternyata kejadian-kejadian yang fatal, yang baik itu di jalan raya, baik itu di konstruksi, baik itu di pertambangan, atau di mana-mana ada kegiatan, kalau sudah ada satu eksiden, katakanlah, yang mengakibatkan kematian,
itu ternyata merupakan hasil dari beberapa kejadian-kejadian kecil. Ya, seperti piramida yang kita lihat ini, ada 30 kejadian yang cukup besar, dan itu juga muncul karena ada 300 kejadian-kejadian kecil. Ya, kalau di tempat kami dikatakan luka gores, ya scratch, ya katakan terbentur dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali. Dan kalau ini dipelihara terus, tidak dicegah, ternyata akan memunculkan kejadian yang parah sampai kepada kejadian yang fatal. Nah, perusahaan-perusahaan, saya yakin Bapak Ibu juga sudah ada menerapkan yang namanya near miss ya. Jadi kalau yang saya pahami, near miss ini kalau sesuatu yang membuat kita kaget gitu. Kaget hampir saja gitu ya. Kalau misal, aduh, hampir nih. Nah, itu dikatakan sebagai near miss. Nah, atau di situ juga ada sesuatu yang membuat kita terpikir sesuatu. Dan ternyata itu di dalam satu lingkungan kerja kita itu ternyata banyak sekali unsur-unsur yang berbahaya, gitu, katanya ya. Hazard. Hazard itu yang merupakan sesuatu unsur yang berpotensi untuk menimbulkan satu bahaya. Nah, kalau terjemahannya nanti kita lihat ya. Dan biasanya kalau terjadi eksiden di dalam satu perusahaan, yang dilihat adalah biaya-biaya yang muncul secara langsung, yang dikatakan sebagai direct cost. Nah, karena biasanya perusahaan juga sudah menerapkan namanya BPJS, asuransi, dan tindakan-tindakan yang bisa menanggulangi kecelakaan, sudah diperlengkapi dengan rumah sakit dan lain sebagainya, sehingga ada satu kelalaian di dalam perusahaan itu untuk mencoba mengurangi potensi-potensi kecelakaan tersebut. Karena yang dilihat hanya direct cost-nya. Seperti iceberg gitu ya, atau apa namanya ini, gunung es yang ada di laut, yang terlihat kecil tetapi di bawahnya itu sebenarnya ada cost yang diakibatkan oleh injury ataupun accident itu, yang dikatakan sebagai indirect cost. Dan ketika ini tidak terlihat oleh manajemen ataupun oleh karyawan, sehingga orang atau manajemen menjadi kurang tertarik menerapkan SMK 3 ataupun ISO 45001 ataupun risk management, sehingga terkadang ketika ada kecelakaan ya sudah obati, bawa berobat, selesai, sembuh, bayar. Nah, sampai sebegitunya, karena tidak memperhatikan bahwa injury ataupun accident itu akan menimbulkan banyak biayanya. Tapi sebenarnya biaya yang paling besar adalah nyawa, itu yang tidak bisa dibeli dengan materi. Seperti apa biaya-biaya yang dibutuhkan oleh karena berkurangnya productivity, karena seseorang itu harus berhenti bekerja sehingga productivity kita juga menjadi terganggu. Kemudian juga ada lagi biaya-biaya yang harus dikeluarkan pada saat mengganti orang itu untuk sementara, mungkin menggantikan dia dengan tenaga outsourcing, dan juga ada beberapa masalah-masalah material yang harus hilang, dan juga bangunan dan lain sebagainya. Kalau dihitung-hitung, itu menjadi satu biaya yang sangat besar. Nah, dalam rangka itulah teman-teman, mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan SMK 3 yang kelihatannya memang biayanya cukup besar, tetapi sebenarnya tidak sebanding dengan biaya-biaya yang akan ditimbulkan oleh accident atau injury tersebut. Nah, teman-teman, pertanyaannya, kenapa sih insiden masih selalu terjadi ataupun accident masih terjadi? Nah, kata teman-teman saya yang di Indohes belajar kemarin, itu karena ada bahaya gitu. Pak Jaya kalau mungkin ada di sini juga, saya pertama sekali mendengarkan Pak Jaya, itu karena ada bahaya lah. Bahaya ada di mana-mana gitu. Hazard itu ada di mana-mana.
Pertanyaannya bagaimana supaya bahaya itu tidak menimbulkan kerugian ataupun masalah bagi kita, itu yang menjadi persoalan. Nah, bahaya itu apa sih sebenarnya? Hazard itu apa sih sebenarnya? Dalam definisinya dikatakan adalah suatu bahan ataupun kondisi yang berpotensi menimbulkan kerusakan ataupun kerugian. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Jadi kerugian ataupun kerusakan atau injury muncul, ya kan bahayanya ada di situ. Tapi kalau bahaya itu tidak didekati atau tidak mendekat, maka tidak akan muncul eksiden gitu. Jadi kerugian ataupun konsekuensi itu baru muncul setelah adanya kontak antara hazard itu sendiri dengan manusia atau dengan barang lain. Ya. Jadi kalau tidak ada kontak, ya tidak terjadi konsekuensi atau kerugian. Nah, bagaimana cara kontaknya? Bagaimana cara kontaknya itu adalah manusia menghampiri bahaya tersebut. Gitu. Nah, bahaya itu ada. Tapi kalau dia tidak dihampiri, ya tidak terjadi masalah. Tidak terjadi kerugian. Atau sebaliknya, bahaya itu sendiri yang menghampiri manusia. Atau menghampiri properti yang lain. Nah, atau dua-duanya, Pak. Manusia dan bahaya itu saling menghampiri. Ya, ini udah ngebet banget dua-duanya. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, sama seperti ini. Kalau misalkan ya saya sendiri sering melakukan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita beli misalkan thinner ya di dalam kaleng gitu, kemudian kita pisahkan thinner itu di dalam satu botol aqua, kita masukkan, ya saat itu kita ingat bahwa ini thinner gitu. Tapi kemudian kita lupa sehingga ditaruh di tempat sembarangan. Apalagi masih ada labelnya. Nah, si anak ini bisa saja menghampiri ya, bisa saja ini ekstrimnya. Sehingga meminum. Mungkin kalau thinner masih berbau ya, tapi kalau ada unsur kimia yang tidak berbau, ya seperti apa ini di dalam contoh ini sianida, wah itu fatal banget. Nah, jadi risiko kematian, injury, atau kerugian lain adalah ketika seseorang itu menghampiri hazard itu sendiri. Nah, ini yang menjadi sebenarnya fokus kita. Bagaimana supaya hazard itu tidak dihampiri atau tidak menghampiri. Kalau itu terjadi tidak ada masalah sebenarnya. Walaupun pisau atau saw blade itu berputar terus, tapi kalau tidak ada yang menyentuh, ya tidak terjadi eksiden, kan gitu Pak ya. Walaupun misalkan gergaji itu berjalan berputar terus, tapi kalau tidak ada yang menghampiri tidak ada masalah. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Nah, hazard itu ada macam-macam ya. Ada beberapa tipe atau kategori lah ya. Dikatakan itu, dan selalu ada nih hazard, seperti yang dikatakan tadi, hazard itu akan selalu ada di kita sendiri. Makanya di dalam Heinrich itu disebutkan ada 30.000 hazard barangkali yang bersama-sama dengan kita setiap hari. Tetapi bagaimana hazard itu bisa mendekati kita atau tidak, itu yang menjadi persoalan. Itu yang menjadi PR kita. Nah, hazard itu ada yang bersifat biologis, ada yang chemical, ada yang sifatnya gerakan yang tidak sehat atau ergonomik, atau juga hazard yang karena organisasinya, ya, bentuk organisasi ya, ini agak sedikit berbeda ya. Ada yang karena memang tindakan yang tidak safety, ada juga physical hazard. Nah, itu macam-macam ya. Seperti ini ya. Ada electrical hazard yang si anak kecil itu ya. Itu ada bahaya di situ. Tapi kalau tidak disentuh ya tidak ada masalah gitu. Sama seperti orang yang benerin window AC itu. Nah, juga ada biological. Kira-kira inilah tipe-tipe hazard dan inilah yang diidentifikasi di dalam satu perusahaan sebanyak ini diidentifikasi supaya kita tahu tindakan apa yang mau kita ambil untuk
mencegah kecelakaan tersebut. Nah, sementara risiko adalah satu, seperti yang saya katakan tadi, sejauh mana kemungkinan orang lain bisa berhubungan dengan hazard. Seberapa mungkin, gitu. Seberapa mungkin, wah bahasanya sulit nih. Seberapa mungkin dia bisa berhubungan, itulah risk. Risk adalah suatu kemungkinan atau kerusakan atau kerugian yang dimaksud di atas tadi pada individu ada kelompok yang terpapar dengan hazard. Jadi risk itu adalah kemungkinan. Itu bisa kemungkinannya tinggi, bisa kemungkinannya rendah. Nah, ilustrasi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Di sini digambarkan sebagai macan. Macan itu kan berbahaya. Tapi kalau tidak ada yang dekat dengan dia, nggak ada masalah. Gitu. Tapi ketika ada orang yang sudah mulai mendekat dengan dia, wah itu sudah muncul nih risiko. Nah, kalau misalkan si singa tadi dikasih kerangkeng, wah berarti risikonya lebih rendah lagi gitu. Nah sementara kalau misalkan si singa tadi dikerangkeng lagi sampai lapis 2, risikonya lebih rendah lagi gitu. Kemudian dikasih lagi jarak, risiko semakin rendah. Nah, seperti itulah yang kita analisa di dalam lingkungan kerja kita. Bagaimana kita melihat bahaya dan bagaimana risiko yang muncul. Bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang mengakibatkan kecelakaan. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan di awal tadi. Risk management perlukah? Oh, ternyata perlu, teman-teman. Nah, ternyata perlu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya top management ataupun owner bisa mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi orang-orang, baik dari segi keselamatan, kesehatan, dan seluruh aset di dalam perusahaan itu. Itulah diperlukan satu risk management. Atau nanti di dalam risk management itu ada lagi risk assessment. Nah, apakah risk itu bisa menjadi zero? Gimana Bapak? Bisa nggak risk itu menjadi zero, Pak? Ada kemungkinan nggak risiko itu menjadi zero? Tipis kemungkinan, Pak. Tipis ya, Pak ya? Selalu ada ya, Pak ya? Pasti selalu ada, Pak. Iya, risiko selalu ada ya, Pak ya. Jadi tugas kita hanya barangkali mengurangi ya, Pak ya? Iya. Iya, Pak. Nah, jadi kita identifikasi dan nanti kita manage. Itulah kira-kira kenapa perusahaan kami mencoba, wah ternyata risk management itu perlu. Walaupun tadi saya katakan udah 50 tahun berdiri di Indonesia. Kayaknya sih ketinggalan banget nih Pak Roni dengan perusahaannya ya. Itulah tidak ada kata terlambat. Jadi itulah sistem manajemen K3. Gimana Bapak Ibu? Agak ketinggalan saya ya. Baik, tujuannya SMK 3 itu meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, akibat kerja dengan melibatkan semua unsur manajemen, pekerja, buruh, atau serikat pekerja. Dan menciptakan tempat kerja yang selamat, sehat, aman. Nah inilah tujuannya sistem manajemen K3. Nah ini ada siklusnya. Siklusnya di sini penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, kemudian pelaksanaan rencana K3, pemanfaatan dan evaluasi, peninjauan dan peningkatan kinerja. Inilah siklus yang harus kita terus putar-putar-putar sampai menuju suatu situasi yang dengan risiko yang sangat rendah. Ini dikatakan sebagai siklus continuous improvement di dalam SMK 3. Nah, kita bermainnya di risk management adalah di antara rencana dan pelaksanaannya. Oke, ini ada satu bagan atau satu siklus lagi. Bagaimana risk management itu dilakukan dengan siklus pertama ditetapkan dulu konteksnya, diidentifikasi lagi hazard seperti yang saya katakan tadi, kemudian dianalisa, kemudian dievaluasi, diambil tindakan pengendalian yang bisa mengurangi ataupun menghilangkan kalau masih bisa. Nah, teman-teman,
Seperti inilah di dalam pengendalian. Tadi kalau di sini ada pengendalian dan kontrol. Dengan dari awal kita analisa, kita identifikasi, kita bikin asesmennya, kemudian kita kontrol dengan cara apa? Ini dengan cara mencoba mengeliminasi, substitusi, kemudian mengisolasi, reengineering, dan pengendalian secara administratif. Baru yang terakhir adalah penggunaan APD, Bapak-Ibu sekalian. Protect the worker. Gimana, Pak? Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya pelajari. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Ini dalam forum diskusi. Dan kalau ada teman-teman yang mungkin membutuhkan satu bantuan, saya juga meminta bantuan dengan Sinergi Consulting yang bersama-sama dengan kami membangun suatu kerjasama untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian di dalam mengembangkan sistem manajemen mutu. Oke, teman-teman, kira-kira, oh iya ini saya ada satu contoh ya yang kami lakukan. Saya coba share lagi ya Pak. Ini contoh yang kami lakukan dengan cara identifikasi dengan menggunakan hazard, risk assessment dengan berbagai cara. Kemudian ada lagi dengan QHSE risk opportunities. Di sini ada tingkat risikonya masing-masing. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Dan saya sengaja membawa materi ini sebenarnya cara saya juga untuk belajar dan kita bisa berdiskusi dengan teman-teman yang hadir di sini. Untuk itu, saya serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Roni atas penyampaian materinya, luar biasa sekali ya Pak Roni, ahli K3 ya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya seputar K3, pasti banyak yang penasaran dengan K3. Atau memberi masukan Pak Jeffrey. Atau juga ya mungkin bisa masukan atau memberi kritik. Di sini, Pak. Iya, buat Bapak Ibu. Izin bertanya Pak. Ya silakan Mas Yordi. Sebenarnya fungsi dari K3 sendiri dalam pekerjaan, khususnya dalam kerja di perusahaan itu bagaimana Pak? Soalnya saya sendiri juga mengenal K3 ini baru saja, belum begitu paham soal K3. Baik Pak Roni, kalau boleh tahu Pak, Bapak bergerak di bidang apa Pak ya? Pekerjaan maksudnya dalam arti? Saya kemarin di bidang satpam di pabrik kertas. Oh iya, Bekasi, Pak. Security ya. Bagaimana Siap. Pak Roni kalau mengenai K3? Saya rasa semuanya bisa menggunakan sistem K3 Pak ya? Gimana Pak jawabannya Pak? Tolong dibantu ya. Atau mungkin sebelum saya jawab itu ada yang resen itu Bu Fani. Oh iya Bu Fani, silakan Bu Fani mau memberikan pertanyaan atau tanggapan? Saya mau bertanya, boleh ya Pak? Oh silakan Bu Fani, silakan. Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih ya Pak Roni atas pencerahannya, penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Fani dari PT Takenaka Indonesia di bidang konstruksi, Pak. Di sini saya ingin bertanya mengenai NIRMIS, Pak. Kita ketahui ya, tadi NIRMIS itu adalah kejadian hampir celaka. Artinya belum ada eviden ya, Pak. Nah, di kami itu sulit menentukan laporan NIRMIS tersebut, Pak, karena namanya hampir celaka itu belum ada kerugian ya Pak. Nah, apakah bisa diambil dari temuan patrol hazard? Misalkan gini, ada kabel terkelupas ya Pak ya. Nah, itu adalah NIRMIS. Tapi itu kan temuan patrol ya Pak ya di kami itu. Nah, kalau kabel itu sudah menimbulkan tersetrum ya, orang tersengat listrik atau ada kebakaran, itu udah jadi eksiden ya Pak, atau insiden. Di kami ada pelaporannya, ada damage property,
lost time injury, non lost time injury, serious fatality sampai ke accident, kematian ya Pak ya tahapannya. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi, bagaimana penentuan near miss dan seperti apa pelaporannya? Kita sharing ya Pak ya. Terima kasih. Iyalah, saya belum tentu bisa jawab ya. Jadi Oke. kita ada teman-teman yang lain yang masih bisa jawab. Pak Iya. Jeffrey, ada Terima kasih. Pak Dimas lagi nih. Bu Fani, terima kasih ya Bu Fani Ya. ya. Ada Pak Dimas ya. Malam, Senior Pak. juga gitu Pak ya. Senior semua ini Pak. Malam, Pak. Ya Pak Yaya silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Yaya. Ini terkait K3 Pak ya. Untuk di tempat kerja gitu. Karena ujungnya itu kan perusahaan menginginkan bahwa produktivitas atau efisiensi dalam pekerjaan ini. Pak Yaya, suaranya belum terdengar. Bentar Pak Ya, ya. halo? Ya, 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 silakan Pak. Terdengar Pak? Sudah Pak. Silakan Pak. Lanjutkan Pak. Ya, jadi untuk K3 di arah kerja ini kan goalnya tadi seperti yang Pak Roni sampaikan adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan kerja Pak ya. Nah, namun ada beberapa yang terlupakan gitu Pak, bahwa emang seharusnya K3 ini diterapkan bukan hanya bagi karyawan yang bekerja itu, membiasakan dirinya itu K3 juga di tempat tinggalnya Pak, karena berefek pada K3 di tempat kerjanya. Jadi supaya itu terjadi mungkin harus ada namanya itu semacam pelatihan di setiap perusahaan itu yang terjadwal lebih jelas. Yang goalnya itu dengan tanpa kita menerapkan P2K3 di wilayah pekerjaan kita, karyawan sudah memahaminya karena emang K3 itu udah dibawa dari rumahnya gitu. Makanya kan banyak pertanyaan ini di teman-teman, kenapa sih keselamatan dulu baru kesehatan gitu. Karena emang perusahaan orientasinya penting selamat dulu di tempat kerjanya. Masalah dia gak selamat di rumahnya bukan tanggung jawabnya itu. Karena mungkin paradigma itu harus sama-sama kita hilangkan Pak ya, bahwa kewajiban kita sebagai orang yang belajar K3 ini di perusahaan dan punya kewajiban sebagai ASE lah misalkan seperti saya. Jadi kewajibannya adalah memberikan edukasi terhadap karyawan supaya emang K3 ini enggak hanya diterapkan di pekerjaannya tapi di rumahnya. Karena kalau dia di rumahnya juga bermasalah, maka dia bisa kerja juga. Kemudian tadi saya bantu share aja Pak dengan yang Ibu tadi itu ya. Iya. Sharingnya itu kan kita membinting matrik kali Pak ya. Jadi situ kan ada tingkatan kejadiannya itu rendah, sedang, tinggi kan di situ. Kalau misalkan kejadiannya, misalkan contoh kecil kata yang Ibu tadi sampaikan, terkelupasnya kabel itu emang kejadiannya sering terus menerus, berarti itu mudah-mudahan menjadi tingkatan bukan rendah lagi tapi tinggi. Jadi harus diadakan sebuah pelatihan khusus supaya tidak kejadian hal serupa tidak terulang gitu Pak. Izin ini sharing aja Pak. Terima kasih Pak Roni, senior saya nih. Mantap Pak Jaya, thank you. Silakan Pak Roni. Oke, jadi kalau ada bapak-bapak yang mau menambahkan, saya juga baru belajar ya Pak ya. Jadi kalau di tempat kami nih Bu Fani ya, di tempat saya itu near miss itu memang sesuatu yang sebenarnya kalau semakin lingkungan kerjanya itu semakin tidak bagus. Karena apa ya? Karena dulu ya, ini ceritanya dulu perusahaan kami ini kan juga berkembang ya, semakin baik. Tentunya di tempat Bapak Ibu juga begitu ya. Nah, semakin dia jadi tadi ada pertanyaan dari Pak siapa tadi, Pak Dimas atau siapa, apakah karena disebabkan oleh unsafe action atau unsafe condition gitu. Tapi bisa dua-duanya, Pak Dimas atau Bu Fani. Jadi bisa karena unsafe action itu muncul, wah kamu cara naik tangkanya salah tuh. Nah, gitu itu kan unsafe action. Itu bisa menimbulkan celaka orang lain sampai kaget ya. Misalkan dia benerin AC di kantor ya, pakai tangganya tidak semestinya, itu juga menjadi
tidak terjadi kecelakaan, tapi membuat orang jadi ngeri gitu. Nah, itu sebagai near miss juga. Atau unsafe unsafe condition tadi itu seperti yang Ibu Fani bilang tadi, ada kabel terkelupas atau ada mungkin apa ya, ada kemungkinan lantai itu ada terhambat kabel lain dan lain sebagainya. Nah, kalau itu bisa dicatat seperti Bu Fani tadi, dicatat memang pada saat siapapun menemukannya langsung dicatat. Dicatat, dan kalau perlu eviden itu bisa dibikin semacam rekonstruksi, difoto, dibuat semacam rekonstruksi, difoto, kamu pura-pura gini ya, tak fotoin gitu. Nah, difoto actionnya atau difoto lingkungannya. Nah, itu pada saat ditemukan di dalam bekerja, atau memang ada waktu-waktu untuk melakukan patroli. Ya, ada waktu-waktu untuk menemukan seperti itu pada saat patroli, dicatat gitu. Kira-kira gitu sih. Kalau dikonstruksi juga mungkin hampir sama ya, penggunaan alat-alat kerja dan lain sebagainya. Banyak kan di patroli memang terlihat itu. Kemudian pertanyaan dari Pak Yordi ya. Dari Pak Yordi, K3 itu apa sih? Kita juga, wah, kalau namanya K3 kan dari judulnya keselamatan dan kesehatan kerja. Bagaimana menciptakan suasana kerja supaya selamat, supaya karyanya selamat, sehat, dan tidak terjadi apa-apa. Ya, itulah prinsip tujuan daripada K3 itu ya. Jadi, baik, Pak. Oleh karena itulah di situ dibuat semacam analisa-analisa seperti yang saya katakan tadi, adalah risk management dilakukan di situ. Nah, kalau semakin berat ya, semakin berat kemungkinan bahayanya, wah berarti kan dikategorikanlah perusahaan ini menjadi perusahaan yang sangat berisiko. Nah, oleh karena itu ada beberapa ketentuan ya, ketentuan dari pemerintah ataupun dari lembaga untuk menetapkan level dari perusahaan itu berisiko tinggi apa tidak, dan dibutuhkanlah orang-orang ahli di situ. Makanya ada ahli K3 secara umum, ada ahli K3 kimia, kalau perusahaannya mungkin menggunakan zat kimia yang berbahaya, ya berarti dibutuhkanlah di situ ahli-ahli K3 kimia. Dan yang sejenis kalau misalkan konstruksi atau menggunakan mesin-mesin boiler, menggunakan mesin-mesin lain, dibutuhkanlah ahli-ahli K3 khusus untuk bejana tekan dan juga dan lain-lain sebagainya, sehubungan dengan bagaimana perusahaan itu bekerja. Nah, untuk Pak Yayan, terima kasih untuk masukannya. Memang harus safety dulu ya Pak Yaya. Di rumah mesti safety dulu. Dan harus ada selalu, apa itu Pak Yaya dikatakan safety kontak terus gitu. Ada safety ketika ketemu safety kontak gitu. Apa terjadi di rumah tadi saya pada saat mau ngangkat sesuatu, wah saya kepleset. Kenapa? Karena ada sisa bocor atap. Nah, seperti itu. Kira-kira gitu. Mungkin ada pertanyaan lain dari Pak Muslim itu kayaknya. Ya, terima kasih Pak Roni. Silakan Pak Jeffrey. Ya, terima kasih Pak Roni atas penjelasannya. Jadi sudah terjawab juga ya, tadi ada pertanyaan Pak di kolom chat oleh Pak Dimas Aditya. Jadi bertanya, apakah near miss itu bisa disebabkan unsafe action atau unsafe condition? Jadi sudah terjawab Pak ya, bahwa memang near miss itu bisa disebabkan karena unsafe action atau juga unsafe condition. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan Pak dari Pak Muslim Kadri. Silakan Pak Muslim Kadri. Pertanyaan saya sudah ada di chat. Oh iya. Terkait dengan kewenangan, siapa yang berwenang mengawasi organisasi pemerintah daerah dalam hal SMK 3 maupun BUMD atau BUMN yang ada di daerah, ataupun tempat kerja lainnya, misal pertokoan atau tempat restoran atau dan sebagainya, terkait dengan SMK, pengawasan SMK 3 di daerah. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Muslim. Jadi ini pertanyaan yang buat saya, memang dari dulu saya kalau pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan peraturan-peraturan itu, aduh,
termasuk saya agak nggak begitu langsung bisa mengerti, Pak. Jadi mungkin ada teman-teman yang mungkin bisa bantu. Kalau di perusahaan-perusahaan kayak di Jakarta, di perusahaan kami itu pengawasan itu oleh Dinas Tenaga Kerja, Pak. Itu yang saya tahu. Untuk BUMN, BUMD di daerah, saya lupa tuh. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu Pak Muslim? Izin Pak. Ya, silakan. Di perusahaan itu kan untuk mengawal tentang K3 dan SMK 3 itu ada yang namanya dibentuk P2 K3 itu Pak. Ya. Nah, itu panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Itu terdaftar di Disnaker Pak. Nah, kita sebagai perusahaan akan melaporkan secara berkala kepada ke Disnaker Pak nanti. Itu salah satu untuk regulasi pengawasannya. Iya, terima kasih Pak Jaya. Jadi kalau di perusahaan itu perpanjangan tangan dari pemerintah itu memang dibentuklah itu organisasi P2K3 dan juga di situ ada juga ahli-ahli K3 di mana seorang sekretaris diwajibkan itu untuk menjadi seorang ahli K3. Dan di kota seperti di Jakarta oleh Dinas Tenaga Kerja yang saya tahu. Begitu ya Pak Jaya ya. Izin Pak. Ya, Izin Pak Ron menambahkan. Ya, jadi ada juga namanya itu kalau di perusahaan seperti kami kan kontraktor itu Pak ya. Ada namanya CSMS itu. Itu juga bagian daripada kebijakan pemerintah. Jadi perusahaan corporate safety management system itu nanti kita ajukan kan Pak. Nah, nilainya itu berapa, apakah kita bisa mendapatkan proyek berisiko tinggi atau berisiko rendah. Situ juga itu bagian daripada pengawasan karena kita akan melaporkan secara periodik tentang perkembangan K3 di perusahaan kita itu, Pak. Izin bertanya. Baik. Izin Pak, menambahkan Pak. Ya, silakan. Wah, ini ya, yang tadi sudah dijelaskan Pak Yaya ya. Kalau tadi sudah dibentuk P2K3, tapi kita lihat persyaratannya dulu Pak. Kenapa harus membentuk P2K3 ya Pak ya? Dengan mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang atau memiliki resiko tinggi ya Pak ya. Nah, kalau kasusnya dari 100 orang dan resikonya rendah, itu tidak diwajibkan untuk sertifikasi SMK 3 ya Pak ya. Jadi hanya menjalankan K3. Nah, artinya di pengawasan di Disnakernya mungkin tidak akan masuk ke level tadi Pak P2K3. Nah, dengan adanya seperti itu, jadi mungkin pengawasannya tidak diprioritaskan menurut saya ya. Karena mohon maaf, kekurangan ya kalau dari informasi di Disnaker itu pengawasan itu sangat kurang sekali Pak tenaga ahli untuk mengontrol, mengaudit perusahaan-perusahaan. Jadi seperti itu Pak. Iya, jadi dilihat dulu dari jenis perusahaannya gitu ya Bu Fani ya. Betul. Baik. Ya, mungkin sudah terjawab ya Pak Muslim ya. Ya, kalau belum puas nanti kita bisa diskusi di lain waktu. Ya. Terima kasih atas informasi dari rekan-rekan yang sudah menonton saya. Ya, terima kasih. Pak Jeffrey. Ya, terima kasih Pak Roni. Luar biasa sekali malam ini. Ada 92 partisipan Pak Roni hari ini. Artinya kita cukup antusias untuk terkait keselamatan dan kesehatan kerja, karena di sini juga berbagai kalangan, ada juga mahasiswa dan juga ada juga yang baru memulai bekerja dan juga ada ahlinya yang di bidangnya dan juga mungkin ada pekerja pabrik dan juga di kantoran Pak. Jadi sebelum kita masuk, ada satu lagi mungkin ya, satu lagi dari Pak Heri Aprindo. Silakan Pak Heri Aprindo pertanyaannya. Silakan Pak Heri. Ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu mungkin ada lagi yang bertanya? Sebelum kita masuk di sesi akhir. Mau nyapa Pak Jaya dulu ini, Pak Jaya gurunya. Iya. SMA. Mana nih Pak? Katanya senior-seniornya kok nggak pada bersuara Pak ini. Jaya. Wah, muncul Pak Jaya. Aduh, thank you Pak Jaya. Gimana kabar? Siap.
Ya, silakan Ya, Pak Jaya. Pak Mungkin ada Roni. yang mau disampaikan, Pak. Harus, Waduh, Pak. ini udah semua guru semua ini kok. Ditodong ya Pak Jaya. Ya, Gimana sedikit tanggapannya? menambahkan aja tadi saya mendengarkan beberapa pertanyaan. Jadi apa sih tujuannya K3? Tujuan K3 itu kan sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, itu kitab sucinya orang AS atau K3, bahwa kita harus tujuan daripada K3 adalah melindungi setiap tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja. Nah, itu tujuan daripada K3 itu sebenarnya menjamin keselamatan orang lain, menjamin keselamatan tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja. Makanya kenapa kalau ada tamu itu wajib mengisi buku tamu atau wajib dilakukan safety induction, itu supaya tujuannya karena itu adalah orang lain, itu keberadaan dia di tempat kerja kita harus kita lindungi. Lindungi caranya bagaimana? Ya memberikan arahan-arahan. Kalau terjadi gempa bumi atau kebakaran, itu mereka harus tahu di mana kumpulnya, jangan ditinggal orang lain. Nah, seperti itu sih tujuan utamanya. Kemudian dari Bu Fani tadi bagaimana cara mengamati nermis gitu loh. Gampang aja Bu, bikin aja kartu kecil Bu, namanya HOC card Bu, Hazard Observation Card. Jadi kita target tuh Bu, misalkan satu orang dalam 1 minggu minimal 2 kartu aja ngumpulin. Baik itu yang sifatnya nermis, unsafe condition, unsafe action, itu bisa dicatat di sana. Jadi tanpa menunggu laporan dari tim safety patrol gitu. Jadi kalau orang melihat itu ada bahaya nermis, karena 1 nermis akan didiamkan itu bisa menjadi 10 nermis, 10 nermis bisa menjadi 100 nermis, bisa nanti 1000, pasti saat dari sekian nermis pasti akan timbul celaka. Karena kan tujuannya adalah bagaimana kita mengamankan lingkungan kerja kita. Jadi Baik. Ibu bisa bikin HOC card gitu. Nah, Masuk HOC card ya, masuk kotak. Nah, Ibu. Masuk ke kotak itu loh Pak ya, biasanya ya. Ya, jadi HOC card itu setiap kita wajibkan aja setiap orang 1 minggu 2 kartu aja. Baik itu temuan yang negatif ataupun temuan yang positif. Tapi dibuktikan dengan foto ya, dengan eviden. Tujuannya apa? Ya, foto itu bukan untuk difitnah, untuk untuk membuli orang, tapi adalah bagaimana untuk membuktikan ini loh terjadi benar-benar ada evidennya nermis gitu. Nah, nanti dari situ kita bisa bikin program K3 bahwa siapa yang mengumpulkan kartu HOCK terbanyak, itu kita kasih reward. Kemudian HOCK lagi mana yang sifatnya bisa terbaik, HOCK terbaik. Oh, dia ternyata dengan adanya HOCK ini tidak ada lagi namanya kecelakaan kerja atau nermis, itu bisa terselesaikan. Nah, itu hal-hal seperti itu dikasih reward. Nah, rewardnya apa sih? Ya gampang-gampang aja. Entah itu pulsa yang 100.000 gitu. Nah, itu salah satu program-program kerja yang kecil-kecil dengan kerja kita lah gitu. Saling mengawasi ya Pak jadinya ya. Betul. Jadi orang sama orang udah bisa saling mengawasi gitu Ibu. Jadi tanpa ada safety patrol, kita patuh, begitu nggak ada safety patrol, santai lagi kan gitu di Indonesia kan gitu ya. Nah, kemudian untuk pengawasan ketenaga kerjaan, untuk pengawasan ketenaga kerjaan itu memang saat ini berada di Dinas Tenaga Kerja, levelnya kan provinsi, bukan di Disnaker lagi, tapi levelnya udah level provinsi gitu loh. Jadi memang semua level pelaksanaan pengawas tenaga kerjaan itu ada beradanya di Dinas Tenaga Kerja provinsi, bukan kabupaten dan kota gitu. Dia langsung di bawah gubernur gitu. Jadi ada misalkan kabupaten wilayah 1 Bogor itu membawahi wilayah mana itu bertanggung jawabnya ke provinsi gitu. Itu semuanya gitu loh. Ya. Itu aja sih mungkin Pak Roni, mohon maaf nih saya ikut campur. Thank you banget Pak Jaya. Thank you. Dahsyat Pak Jaya pencerahannya. Terima kasih Pak Jaya. Masih mantap Pak Dimas. Salam sehat Pak Dimas. Master Dimas lagi. Salam Aduh. sehat Pak Jaya. Pak Roni, Pak Dimas lagi santai nih kayaknya nih. Nih lagi lembur malam nih Pak. Wah, luar biasa. Jangan ngantuk ya Pak.
Siap, Pak. Tetap standby, Pak. Ya, terima kasih Pak Dimas. Ada Bu Rini, Pak Jeffrey. Silakan Bu Rini, mungkin ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan? Assalamualaikum semuanya, Bapak Ibu. Selamat malam. Saya dengan Rini Novianti. Saya sebenarnya cuma mau nambahin aja sih Pak, apa yang disampaikan sama Pak Jaya. Saya Rini Novianti dari IISM dan bekerja di PT Indokorsa dan sebagai mahasiswa di Universitas Urindo juga. Jadi untuk menambahkan pada pertanyaan dari Ibu Fani tentang NIRMIS ya. Kalau tadi Pak Jaya menyampaikan bahwa ada kartu ya, kartu untuk mengapresiasi dan untuk mencegah dari NIRMIS itu sendiri. Kalau berbagi pengalaman aja, kalau di saya itu ada di tempat kerja saya itu ada aplikasi. Kita tuh kayak ada aplikasi yang kita sebut dengan SEMAR ya, singkatannya itu SEMAR. Kepanjangannya itu si Management and Analytic Intelligence Record. Jadi segala kegiatan dari kegiatan-kegiatan safety di sana ada di sana, termasuk dari UAUC atau kalau kepanjangannya Unsafe Action dan Unsafe Condition atau Save Your Friend. Jadi segala yang kita temukan yang NIRMIS itu kita bisa laporkan di sana. Dan setuju banget tuh tadi yang disampaikan sama Coach Jaya. Jadi kalau memang untuk menyemangati semua orang biar bisa melaporkan NIRMIS yang mereka temukan, kita berikan reward. Gitu. Gitu aja. Terima kasih. Siap, hatur nuhun. Sami-sami Ibu Fani. Ya, kita ini ya, sharing nanti di kampus. Siap. Wah, satu kampus ya ternyata ya. Kan Pak kita meneruskan pendidikan. Oke Pak Jeffrey, lanjut. Baik, cukup ya Bu Rini ya. Sepertinya Bu Rini masih present. Cukup Bapak, cukup. Terima kasih. Cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita masuk ke acara senang-senang, acara kuis, kita promosi dulu Pak Roni. Kita promosi dulu. Kita ada promosi buku. Jadi kita di sini ada buku keroyokan nih Bapak Ibu, buku keroyokan mengenai practical tips to increase productivity. Jadi kalau nanti Bapak Ibu berminat, nanti bisa hubungi kami atau nanti bisa melalui WA. Tapi khusus ke peserta interaktif kita apresiasi akan mendapatkan voucher 50.000 yaitu Pak Wayan Widi, Mas Yordi, Bu Fania Oktaviani, Pak Yaya, Pak Muslim dan Bu Rini. Nanti akan kita hubungi jika berminat untuk buku ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Bahasa Inggris atau Indonesia Pak? Bahasa Indonesia Bu, bahasa Indonesia Bu. Ini termasuk di sini ada Pak Roni di sini. Pak Roni juga penulisnya. Ada 6 penulis dari berbagai kalangan ya. Jadi cukup menarik buku ini untuk kita baca nanti. Terima kasih. Juga untuk teman-teman yang lain yang berminat juga bisa, tapi tidak dapatkan voucher. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Roni, kita akhiri dengan kuis. Kita coba kuis seputar materi yang sudah disampaikan. Jadi kita refreshing dulu. Jadi Bapak Ibu boleh langsung masuk ke joinmyquiz.com. Saya tunggu sekitar 5 menit. Nanti kalau misalnya sudah ada 50 peserta mungkin langsung kita mainkan saja. Jadi 3 peserta teratas akan peringkat pertama akan mendapatkan saldo dana sebesar 50.000. Dan peringkat kedua dan ketiga saldo dana sebesar 25.000. Jadi ada 3 pemenang yang akan kita pilih hari ini. Silakan Bapak Ibu. Sudah terlihat Pak? Ya Bapak Ibu ya. Disampaikan caranya Pak. Ya, silakan langsung ketik aja di browser joinmyquiz.com, di situ sudah tertera. Lalu tinggal masukkan saja kodenya 848177 ya sudah masuk. Pak ada di Pratama. Chatting itu ya Pak. Yang ada di chatting.
Yang ada di chat itu ya? Ya, yang saya share ini, yang saya share. Kelihatan Pak ya? Bisa terlihat nggak Pak Roni? Di situ bisa terlihat. Ya. Jadi Bapak Ibu gunakan handphonenya, lalu masuk ke browser, lalu ketik joinmyquiz.com. Nanti akan langsung diarahkan untuk langsung aja masukkan kodenya 848177. Sepertinya belum ada yang bergabung. Apakah ada kesulitan, Bapak Ibu? Coba diulang lagi, Iya, Pak. ini susah masuk. Cara joinnya itu Ada mungkin. 20 orang, Pak. Ya. Boleh di-share linknya Pak, karena agak susah nggak terlihat. Oke, coba saya share di grup WhatsApp ya. Nah, di-share aja, di-share di grup aja. Oke Pak Jeffrey, sambil nunggu teman-teman mengisinya. Ya, silakan Pak Roni. Kita juga akan mengadakan webinar yang mungkin temanya masih seputar K3 ya Pak Jeffrey ya. Ya, K3 lanjutan nanti kita akan adakan lagi Pak. Mungkin kalau teman-teman yang bersedia untuk mengisi acara, boleh nanti kita sama-sama, karena ini forum kan forum diskusi aja, ini belajar bersama ya Pak Jeffrey ya. Betul Pak. Teman-teman. Jadi ini kita saling berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, diskusi, dan juga mungkin bapak-bapak yang baru mulai terjun di dunia training atau menjadi coach nanti bisa kita fasilitasin. Kata Pak Riko sudah ada yang bergabung 24 orang Pak Jeffrey. Sudah ya? Sudah 25 Pak. 25 sampai 50 ya, setengah peserta. Ya, Bapak Ibu nanti kita bisa berbagi sama-sama di dalam webinar seperti ini. Karena di dalam webinar seperti ini kayaknya saya juga nambah ini ilmu pengetahuannya nih bener-bener. Dari Bu Fani, kalau dari Pak Jaya sih udah pasti ya. Dari Pak Yaya tadi, terima kasih Pak Yaya, terima kasih Pak Dimas, Yordi, Pak Muslim. Ya, ada 31 orang. Kita tunggu ya, Pak. 19 orang lagi. Mungkin agak ada kesusahan mungkin loginnya waktu masuk. Tinggal masuk joinmyquiz.com, lalu tinggal masukkan saja kodenya, otomatis langsung masuk bergabung. Sudah ada 33 peserta. 36. 36 ya. Oke. 37. Oke. Oke, mungkin 1 menit lagi nanti langsung kita mulai saja kalau belum ada 50 peserta. Kodenya berapa tadi Pak Jeffrey? Kodenya 848177, Pak. Ya. Pak Roni jangan ikut bergabung, Pak. Enggak, cuma mau mengingatkan biar yang temannya belum masuk. Ali K3 jangan dilarang keras bergabung. Udah naik Pak. Udah naik tadi nomornya. Oke, ada 38 orang. Oke, 39. 40. 40. Oke, dalam hitungan 3 nanti kita langsung mulai. Jadi keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat ya, karena nanti bisa ada susulan yang mengisi ya. Jadi yang tercatat di sini nanti siapa yang tertinggi yang akan mendapatkan rewardnya. Oke, kita mulai saja. Selamat bermain Bapak Ibu.
Ya, masih dipimpin oleh Pak Anjas Asmoro Bangun. Di peringkat kedua ada Rizky Widya Pangastuti. Masih bertahan ya Pak Anjas. Oh, naik Pak Boni, naik ke peringkat ketiga. Masih bertahan Pak Anjas, Pak Rizky dan Pak Boni. 3 teratas. Pak Boni melesat jauh, disusul Pak Rizky, Ibu Rizky ini ya. Nampaknya tidak bergeser ini Pak Anjas ini. Masih Pak Anjas, Bu Rizky ya, Ibu atau Bapak ini. Dan juga masih Pak Boni di peringkat ketiga. Pak Beri nonton aja, Pak Beri Pratama. Saya nggak bisa masuk, Ber. Tahu kali ya. Kalau ahli K3 otomatis dia nggak masuk dia. Aduh, Pak Yahya bisa aja mau gabung. Nonton aja, Pak. Susah Penasaran masuk, di site nih sinyalnya hilang-hilang Pak Roni. Oke, Bapak Ibu, kita akhiri ya. Saya sudah close. Peringkat pertama itu Pak Anjas Asmoro Bangun. Peringkat kedua, maafin Ibu atau Bapak Rizky Widya Pangastuti. Dan yang ketiga, Pak Boni Sisanto. Wah, ada Pak Boni ya. Pak Boni akad 3 tuh. Oke. Oke, Terima Pak kasih. Devi. Kuis sudah berakhir. Mungkin bisa closing statement. Pak Pugu masih di sini, Pak Pugu? Pak Pugu mungkin bisa memberikan closing statement sebelum kita akhiri webinar malam ini. Izin, Bang. Ya, silakan Pak. Bang, ya. Kalau kita mau mengundang kayak Pak Roni misalkan gitu kan. Siap. Di tempat kami mau ada pelatihan bisa itu. Wah, bisa Pak. Langsung saja hubungi Pak Roni, Pak. Atau melalui saya juga bisa, Pak. Silakan, Pak. Oke. Terima kasih. Dan juga bapak-bapak mungkin yang ada mungkin terlepas dari materi K3 atau ada materi-materi lain, kita sama-sama sharing. Kita punya visi dan misi untuk sama-sama berkembang, sama-sama maju, sama-sama untuk lebih baik lagi dalam berbagi ilmu. Nanti kalau Bapak Ibu yang mau berminat untuk memberikan materi atau sambil kita sama-sama belajar untuk memberikan materi sebagai bahan pembelajaran, kita nanti akan fasilitasi untuk kita buka forum webinarnya. Ya mungkin silakan Pak Roni, Pak Pugu sepertinya sinyalnya ini. Silakan Pak Roni. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terus terang saya banyak belajar dari pertemuan kita di malam hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi, kalau kita bilang seolah-olah terlalu tinggi, tapi apa yang bisa kita kerjakan, bagaimana membangun bangsa dan negara ini, walaupun porsi kita kecil, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dunia industri dan dunia kerja kita masing-masing. Untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan dan juga para pekerja, siapapun yang ada di lingkungan kita. Jadi tujuan daripada webinar ini, supaya kita sebagai masyarakat Indonesia, walaupun porsi kita kecil, ada manfaatnya. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian
bisa bergabung di dalam forum-forum kita selanjutnya. Kita bergantian sebagai pembicara, sebagai narasumber, dan kita akan mencoba memperbaiki koneksi lagi supaya nanti webinarnya bisa berkualitas. Kami berharap Bapak Ibu bisa memberikan sumbang saran. Itu saja Pak Jeffrey. Sekali lagi, Bu Anzeni, kita bisa. Kita foto bareng dulu ya, Pak Jeffrey. Sebaiknya kita open kamera semua, foto bareng gitu. Iya dong, biar kelihatan gantengnya dong. Nah, Abi apa tuh, Bang? gimana cara foto bareng Pak Jeffrey? Monggo. Ini ada 3 layar ini. Iya. Geser kanan kiri dong. Atau ada yang bisa bantu kita untuk ambil foto? Pakai apa tuh? Saya bantu, Pak. Ya, silakan. Bisa dipandu. Slide pertama ya. Slide pertama. Bentar, Pak. Salam kompetensi. Oh, gimana salam kompetensi gini Kak? Oke, saya ulang. Saya Gini, ulang Pak. sama ya. Gini. Tahan slide kedua. Slide ketiga. Oke, Pak, sudah. Terima kasih Pak Suparjo, Nanti nanti saya di share. grup aja ya, di Mohon share ya. di-share ya di grup, Pak. Ya, Pak. Terima kasih atas ilmunya. Itu sudah dikirim tuh di grup webinar K3. Thank you Pak Tarsonot. Ya, sama-sama. Thank you Pupin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Sopan, Terima kasih. Ibu Teti, Roni, Pak Boni, Pak Fugo, Pak Pak Jeffrey. Suprapto, terima kasih. Izin live ya. Izin live Ya, ya, terima Roni. kasih Bu. Jangan kapok ya Bu Teti ya, nanti hadir lagi ya. Iya, terima kasih. Pak Roni izin live ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Roni, sehat selalu. Buat tim. Terima kasih Pak Roni, izin keluar. Terima kasih Pak Yodi. Pak Jaya masih aktif Pak Jaya. Pak Dimas kayaknya masih sibuk tuh. Masih monitor malam Pak. Iyalah. Pak Jaya masih ada Pak Jaya. Pak Jaya sudah live kah? Oh, di live Kak Pak Jaya. Seneng banget Pak Roni malam ini bekerja sambil belajar lah ya. Voice keren. Bisa sharing-sharing kan sama Pak Roni ini jarang-jarang nih. Keren Pak Dimas. Iya, kita Senior lanjut semua sambil di kerja. kelas nih. Kalau kita di offline nih bisa ngopi-ngopi kita. Iya. Boleh tuh offline buat kerja ketinggiannya Pak. Yuk ngopi yuk. Kopi Pak Sopan, Sofian. Udah siap nggak kopinya? Nih. Bukan Pak. Itu harus ada tuh. Ada singkong goreng. Serius loh. Ya Allah. Kenapa ini ya? Dia kan prematur. Prematur. Keren nih Pak Dimas. Pak Ron. Kenapa tuh Pak? Keren Pak Dimas. Pak Boy. Halo ada Pak Boy. Koordinator saya di Pak Dimas Pak. Sekarang masih satu set ini. Oh gitu, gitu Pak ya. Roni.
Enggak, Pak Roni belajar. Ada manajer saya masih ada itu Pak Wayan. CS-nya Pak Roni katanya waktu di Riau tuh. Mana Pak Wayan? Pak Wayan udah left kah? Oh. Udah left dia. Oh, iya. Pak Roni Nanti besok sehat pagi. selalu. Saya salamin lagi sama beliau Pak Roni. Salam Pak balik Roni, ya saya- Pak Dimas ya. Tadi Pak Roni sehat selalu. Saya izin live Thank you. mau monitoring Pak. Sehat selalu Pak Roni. Senang berbagi pengalamannya. Thank you Pak Dimas. Selamat malam semua. Malam. Pak Pugu udah live ya Pak Roni ya, Pak Pugu. Sebentar saya cek dulu. Tadi kayaknya udah izin live ya. Oke, Pak Jepri, kita bisa sudahi ya Pak? Gimana? Sudah aja Pak ya. Terima kasih Pak Roni atas Terima kasih. waktunya. Mungkin kita nanti bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Izin untuk live